firman Tuhan pada malam hari ini sangat bagus sekali menurut saya. Saya akan sampaikan kisah tentang Bartimeus, ya, Bartimeus Bapak Ibu ya. Kita akan lihat di dalam Markus 10 ayatnya 46 sampai 52. Ya. Kita akan baca berurutan mulai dari Steffi ke kanan ya, termasuk anak-anak harus baca ya, satu ayat yang keras. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ayo, Steffi. Yang keras. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. 47 52. Dengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berseru, kasihanilah. 48. Banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, kasihanilah aku. Ya, ayat 49. Ya, terus ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kisah ini kisah yang sudah tidak asing lagi ya. Kita sering melihat kisah itu, sudah banyak disampaikan, tetapi malam hari ini saya akan ulang tentang kisah ini, di mana sebenarnya iman Bartimeus itu telah menyembuhkan sakit, yaitu buta, sakit butanya. Jadi Bartimeus adalah pengemis yang buta. Dan ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, Bartimeus memperoleh satu mujizat Allah ya. Itu ada di ayat 52 yang dikatakan begini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, ending dari ayat ini adalah sebuah kesembuhan atau mujizat yang dialami oleh Bartimeus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bartimeus itu memang seorang pengemis buta di pinggir jalan Yeriko ya. Meskipun dia buta ya, jadi Bapak Ibu, Bartimeus itu meskipun dia buta dan miskin, bukan cuma buta ya. Meskipun Bartimeus itu buta dan miskin, ia bisa melihat dengan mata rohaninya ya. Bahkan dia bisa mengenali Tuhan Yesus. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, banyak anak-anak Tuhan secara fisik mereka tidak buta ya. Secara fisik kita semua bukan pengemis seperti Bartimeus ya. Tidak ada ya yang lebih sengsara Bartimeus ya di sini ya. Tidak ngemis, tidak buta, semua sehat. Jadi Bartimeus itu mempunyai tubuh dan fisik yang lemah, satu. Yang kedua, dia mempunyai sosial ekonomi yang juga sangat rendah karena dia hanya mengemis ya Bapak Ibu. Tetapi dia mempunyai satu mata hati di mana dia bisa mengenali Yesus ya. Bapak Ibu perlu mengenali Yesus ya. Meskipun banyak anak-anak Tuhan itu datang ke gereja, tapi sebenarnya hatinya mengingkari akan keberadaan Yesus, hatinya mengingkari akan
sesuatu yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kita akan lihat di dalam ayat 46. Ya, Bapak Ibu simak ayat 46. Ini kondisi Bartimius ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya singgung ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita singgung bahwa Bartimius itu hanya seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu, tetapi ada satu yang dimiliki Bartimius. Bartimius itu memiliki harapan. Nah, harapannya kepada siapa? Kita akan lihat dulu di ayat 47. Ini yang kedua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bartimius seorang buta dan pengemis. Yang kedua si Bartimius ya, dia tidak mempunyai kesehatan yang bagus, tidak mempunyai sosial ekonomi yang bagus karena dia hanya seorang buta dan menjadi pengemis. Ya, yang kedua adalah Bartimius ini adalah orang yang mendengar dan bertindak. Ya, ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di situ Bartimius mendengar bahwa ada Yesus. Nah, sebenarnya Bartimius itu bukan cuma mendengar Bapak Ibu, tetapi dia menyebut Yesus, Yesus anak Daud. Nah, Yesus anak Daud ini adalah sebutan dari mesianik. Artinya mesianik itu begini, orang yang dinubuatkan untuk menjadi Mesias. Nah, dari mana Bartimius tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias? Ya, Bartimius itu tahu karena dia mendengar, ya, mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar itu bahwa yang namanya Mesias itu sebutannya Yesus anak Daud. Nah, ini berbeda dengan banyak hal ya Bapak Ibu. Jadi artinya Bartimius ini sebenarnya orang yang pandai, orang yang pinter, orang yang berilmu atau ilmunya tinggi, bukan ilmu yang kurang laku ya, Nah, kemarin itu kokean ilmu kurang laku temanya gitu ya. Tetapi ini Bartimius itu sebenarnya banyak ilmu. Ya, cuma dia posisinya di orang miskin, melarat, ngemis, dan buta. Sebenarnya dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena dia menyebut, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini, Bartimius bukan cuma mendengar tentang Yesus, tetapi dia bertindak dengan imannya. Dia mulai berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya begini Bapak Ibu, dalam ayat ini adalah jangan kita hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi harus mulai bertindak sesuai dengan iman kita. Ini seperti Bartimius. Nah, itulah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa orang Kristen itu bukan cuma ngilmu tetapi kurang laku, tetapi ngilmu tetapi bertindak sesuai dengan ilmunya. Ya, Bapak Ibu itu kalau dengerin firman Tuhan itu ngilmu loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengerin YouTube tentang firman Tuhan itu ngilmu sebenarnya ya. Tetapi bukan cuma gagah-gagahan atau cuma sekedar tahu, tetapi Bapak Ibu harus bertindak sesuai ilmu yang Tuhan berikan ya. Harus tahu bahwa Yesus itu adalah sumber mujizat, maka si Bartimius ini dia mulai berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu terus berteriak kepada Yesus untuk mohon belas kasihan? Ya, seringkali ketika Tuhan sepertinya tidak mendengar doa kita, kita mulai berpaling dari Tuhan. Ketoke dongaku ra mandi, dorongone Pak Pendeta ya ora mandi. Ketoke Tuhan itu enggak ada. Ujung-ujungnya kita malah pergi ke tempat-tempat lain ya Bapak Ibu. Tetapi Bartimius ini tahu tentang Yesus dan dia bertindak
sesuai imannya kepada Yesus. Dia hanya memohon harapan kepada Yesus. Dengan apa? Memohon belas kasihan kepada Yesus. Bagian yang ketiga. Bartimius tidak terintimidasi. Nah, kita lihat ayat 48. Bapak Ibu simak. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ini Bapak Ibu satu tekad dari Bartimius bahwa Yesus yang dia percaya itu mendatangkan mukjizat, maka ketika dia intimidasi, disuruh diam, dia tidak mau diam. Semakin dilarang, dia semakin keras berteriak kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Banyak anak-anak Tuhan semakin ditekan, semakin ambles bumi. Ya, semakin ditekan, semakin takut. Nah, Bapak Ibu, belum mengalami tekanan yang luar biasa. Di tempat kita itu masih cukup toleran, masih cukup, ya masyarakatnya masih lumayan bagus ya. Di Boyolali itu termasuk kota toleran sebenarnya. Mungkin hanya ada beberapa yang tidak toleran. Di Salatiga. Tapi coba Bapak Ibu kalau di tempat-tempat yang lain, di kantong-kantong mereka, kita itu susah loh ngomong kayak gini, bisa-bisa kita diparani, dikerutuki, Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah sebuah tekanan. Nah, di dalam kehidupan kita itu sering mengalami tekanan. Tekanan itu bukan cuma dari luar, dari non bukan, tapi kadang-kadang tekanan itu dari diri kita sendiri. Ya, aras-arasen, ya itu tekanan Bapak Ibu. Males, bad mood, itu tekanan. Bagaimana kita mau mendapatkan mukjizat Allah kalau kita hanya aras-arasen, males teko Bapak Ibu ya. Belum dari tekanan dari luar, mungkin dari keluarga ya, lagi enggak enak hati sama istri, sama anak, sama suami, lalu kita nggak mau datang kepada Tuhan. Ini tekanan yang ringan-ringan. Seringkali anak-anak Tuhan itu terintimidasi dengan keadaan-keadaan seperti itu. Atine lagi gelo, aku gen lerem sik engko lagi teko ning gereja. Justru ketika hati kita terluka, hati kita gelo, kita perlu datang sama Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu perlu Tuhan, perlu Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Jangan mau terintimidasi. Nah, di situ dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Iman Kristen itu mau diberangus. Iman kekristenan itu mau dibatasi supaya tidak berkembang. Bagaimana dengan iman kita? Kita adalah pengikut Kristus. Jangan pernah kita itu bisa diberangus iman kita. Ya. Komat ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi pelajaran yang kita bisa lihat dari sini Bapak Ibu, jangan pernah ada orang lain membungkam iman kita. Iman kita sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada orang yang bisa membungkam keyakinan kita. Meskipun kita ditekan, tetapi kita harus semakin keras sama Tuhan. Ya, semakin mantul ke Tuhan itu semakin dekat sama Tuhan. Nah, ada kabar dari Ngampel ya, Mas Ronaldo itu mendapatkan resolusi. Wah, resolusi artinya surat peringatan untuk tidak melakukan ibadah di rumah. Nah, waktu itu dia dipanggil ke kelurahan untuk mempertimbangkan. Nah, tapi ketika ditanya, Bapak melarang saya, tolong dipertimbangkan. Karena mereka tahu, mereka nggak bisa melarang kita, tetapi mereka hanya bisa menghimbau, Bapak tolong dipertimbangkan. Cuma itu kata-katanya. Tetapi bagaimana dengan iman Mas Ronaldo dan sekitarnya? Ini belum terjadi sama kita loh. Ada kemungkinan loh. Saya tuh ya moga-moga tidak terjadi ya. Saya tuh kadang-kadang berpikir, siapa tahu kita nggak boleh ibadah di Pulisan lagi. Ya ada kemungkinan itu selalu ada, Bapak Ibu ya. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang ingin membungkam iman kita. Bagaimana dengan diri kita? Jika itu terjadi, apakah kita takut? Apakah kita mundur? Apakah kita terus lemah? Nah, tetapi Bartimius tidak mau menjadi lemah. Justru ketika dia ditegur, ketika dia disuruh diam, dia semakin keras.
inilah iman Kristen. Semakin di dalam tekanan, harusnya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak ada tekanan, Bapak Ibu tidak akan kuat di dalam Tuhan. Zona kenyamanan itu membuat kita itu lengah. Tidak ada masalah hidup, itu membuat kita lengah. Tetapi seringkali kita ditekan dengan masalah-masalah hidup kita. Justru itu yang membuat kita harus semakin keras datang sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu pelajaran yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kita lihat ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu kabar gembira buat Bartimeus, yaitu ketika dia kekeh dengan imannya, tidak diintimidasi, tidak bisa, dia semakin keras sama Tuhan, maka Tuhan itu mendengar suara Bartimeus. Kalau Bapak Ibu kekeh dengan iman Bapak Ibu, Tuhan pasti mendengar Bapak Ibu berdoa. Bahkan dia mengatakan, apa Bapak Ibu, memanggil kita, panggillah dia. Artinya akan ada sesuatu yang diberikan. Kalau Yesus bilang kepada saya, kamu ke sini. Kalau saya nurut, pasti ada sesuatu yang akan diberikan sama kita. Amin Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya. Sering kita berdoa, minta pertolongan Tuhan ya. Lalu Tuhan mulai memanggil kita ke sini. Datang kepadaku lebih dekat lagi. Nah, ini satu pelajaran Bapak Ibu, bagaimana Yesus itu mendengar iman kita. Ketika kita benar-benar iman, kekeh, ya tidak tergoyahkan, tidak bisa diintimidasi, Yesus akan memanggil kita. Amin Bapak Ibu. Panggilan Yesus itu mendatangkan berkat. Panggilan Yesus itu mendatangkan mujizat. Tapi kuncinya, kita harus kuat seperti Bartimeus. Kalau disuruh diam, jangan mau, ya. Jangan mau disuruh diam. Diam artinya begini, kita disuruh diam untuk tidak bicara tentang Yesus, jangan mau. Bapak Ibu dimanapun harus katakan bahwa saya murid Yesus. Tunjukkan bahwa kita itu murid Yesus. Jangan gampang loyo, ya. Tunggu apa lagi, Bapak Ibu ya? Kalau kita nggak mempunyai komitmen yang kuat seperti itu, kita tidak seperti Bartimeus. Tetapi malam hari ini kita belajar kepada Bartimeus bahwa kita harus kuat di dalam iman. Tidak bisa digoyah. Amin, Bapak Ibu. Anak muda itu sering digoyah imannya. Apa? Oleh pasangan hidup. Ya. Kok ora enek wong apa seneng be aku toh, wah di luaran sana nggak ada, sepertinya nggak laku, lalu mulai lirik ke tempat lain. Nah, imannya mulai digoncang. Pekerjaan kadang-kadang juga bisa menggoncang iman kita. Kalau kamu minggu harus apa, nggak libur, jangan mau Bapak Ibu. Ya, minggu kerja silahkan, tetapi beri saya waktu untuk ibadah. Oh, berani nggak kita ngomong kayak gitu? Kadang kita nggak berani loh Bapak Ibu ya. Dulu waktu saya masih kerja di pabrik Bapak Ibu, itu kalau Minggu sama Sabtu itu nggak libur. Harus lembur. Kalau nggak lembur, nanti 3 kali nggak ikut lembur, kamu dikeluarkan. Lalu saya bimbang. Tetapi saya punya keinginan kuat bahwa saya tidak bisa meninggalkan ibadah. Lalu Tuhan, saya harus keluar dari pekerjaan, dan Tuhan ganti lebih baik lagi. Bapak Ibu, kalau punya iman harus kuat. Ya, jangan mau digoyah oleh apapun. Karena Tuhan mendengar iman kita. Itu yang keempat. Yang kelima kita lihat ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia ini adalah Bartimeus ya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, yang kelima, Bartimeus itu merespon panggilan Yesus. Ya, responnya apa? Meninggalkan jubahnya. Ya, jubah pengemisnya ditinggal mendatangi Yesus. Jadi kronologisnya begini, ketika Yesus itu diteriaki sama Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sambil ditentang oleh sekelilingnya, suruh diem. Lalu Yesus
diam, dia noleh, dia manggil Bartimius, lalu Bartimius merespon apa? Dengan meninggalkan jubahnya, ya. Jubahnya ditinggalkan. Nah, ini bicara tentang kehidupan lama kita, Bapak Ibu, ya. Jubah lama kita, zona kenyamanan, itu kita tinggalkan. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita, kita harus meninggalkan jubah lama kita, diganti jubahnya yang dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau mujizat Allah, tetapi kita tidak mau meninggalkan jubah lama kita. Kita tidak mau meninggalkan apa Bapak Ibu, kehidupan lama kita, karakter lama kita tidak pernah dirubah, ya. Mana mungkin mujizat terjadi di dalam hidup kita? Mujizat terjadi itu harus sinergi. Panggilan Tuhan dengan respon kita itu harus sinergi. Sinergi itu sesuai, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan mau menyatakan mujizatnya, kita mau berubah tidak? Pertanyaannya di situ. Seringkali orang-orang Kristen hanya mau mujizatnya, tetapi tidak mau berubah, tidak mau meninggalkan jubah pengemisnya, jubah lama, jubah zona kenyamanan kita tidak mau, ya. Tetapi hal seperti ini tidak akan terjadi mujizat. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendengar panggilan Tuhan, kita harus merespon dengan meninggalkan jubah lama kita. Kehidupan lama kita kita tinggalkan, baru mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Masih satu lagi. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, setelah si Bartimius itu meninggalkan jubah pengemisnya, Yesus itu masih tanya lagi loh Bapak Ibu ya. Harusnya Yesus kan tahu. Kenapa? Kebutuhan orang buta itu apa? Supaya melek kan? Itu kebutuhan yang utama. Yesus itu tahu. Guru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kira-kira dia minta receh apa? Minta sembuh. Menurut saya, minta sembuh. Nah, tetapi meskipun Yesus tahu, dia masih bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, artinya begini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan spesifik, ya, dengan detail. Kalau aku mau berkat ini, saya harus ngomong sama Tuhan. Kalau aku mau sembuh dari penyakit ini, saya harus mengungkapkan iman saya dengan setulus-tulusnya, sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Ya, jangan kamuflase, jangan pekewo. Kalau butuhku ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan saya mau sembuh dari sakitku ini. Katakan dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, dengan penuh iman. Maka ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah satu ending yang dan tujuan dari si Bartimius, yaitu mendapatkan mujizat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita semua merindukan mujizat dari Tuhan, pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Ya mungkin kita nggak sakit, tapi kita butuh pertolongan yang lain. Mungkin ekonomi kita yang murat-marit, mungkin studi kita yang kurang lancar, mungkin pergumulan-pergumulan dengan sesama, mungkin hubungan kita yang tidak baik dengan sesama atau dengan istri, dengan anak, dengan nah kita itu perlu Tuhan, ya kita perlu Tuhan supaya apa Bapak Ibu Saudara, semua yang kita perlukan itu kita omong sama Tuhan itu diperbaiki, ya supaya apa? Supaya mujizat Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah ditolong Tuhan, yang kekurangan diberi kelimpahan. Endingnya seperti itu Bapakku. Dan ini tidak akan terjadi ketika kita tidak tunduk dan taat kepada perintah Tuhan.
Jadi memang harus ada sinergi ya. Jadi poin-poin yang kita renungkan pada malam hari ini ada 7 hal. Yaitu yang pertama adalah berteriak. Atau kondisi kita itu adalah apa Bapak Ibu? Kita perlu mendengar Tuhan. Ya, Tuhan itu sumber mujizat. Artinya iman itu bisa timbul ketika kita mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan keadaan menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Jangan sampai mau diintimidasi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, berserulah kepada Tuhan, walau banyak orang berusaha untuk membungkam imanmu. Yang keempat, tinggalkan masa lalumu. Ini penting sekali, jubah lama kita harus kita tinggal. Yang kelima, bersikap jujur dan spesifik dalam doa. Yang keenam, kita harus mengikuti Tuhan dengan tindakan nyata. Yang ketujuh, setelah menerima pertolongan Tuhan, teruslah mengikuti Dia. Amin Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu akan ditolong Tuhan. Tinggalkan jubah lama kita. Ya, lalu ikutlah Tuhan seumur hidup kita sampai Tuhan panggil kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita taat kepada Tuhan dan melakukan hal tersebut, kerajaan Allah akan terjadi di dalam hidup kita. Kita mencicipi kerajaan Allah. Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Artinya apa? Suasana surga akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Suasana surga itu penuh damai sejahtera, kelimpahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu suasana surga. Kita akan mencicipi di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Terus semangat di dalam Tuhan. Ya, saya kira firman Tuhan tidak kami perpanjang. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua.